Pada video bagian kedua ini, kita akan membahas keterampilan apa saja yang diperlukan oleh seorang tutor PBL. Edmund mencatat ada beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh tutor maupun mahasiswa dalam kegiatan small group learning. Terutama, seorang tutor harus memiliki kemampuan untuk questioning, listening, responding, dan explaining. Maudsley menambahkan bahwa kemampuan untuk mendorong refleksi pada mahasiswa itu juga penting untuk dimiliki oleh seorang tutor. Dalam mengajukan pertanyaan ke kelompok diskusi, ada beberapa tipe pertanyaan yang dapat kita gunakan sebagai tutor. Tipe pertama adalah pertanyaan tertutup atau sempit, kita sebut juga sebagai narrow, atau pertanyaan yang terbuka atau luas. Pertanyaan yang tertutup biasanya memiliki jawaban yang pasti atau jawaban yang benar dan bersifat faktual atau recall. Pertanyaan tertutup ini memberikan tutor kontrol atau otoritas terhadap kelompok diskusinya. Namun bila digunakan terlalu sering, akan menyebabkan diskusi menjadi berpusat pada tutor. Sebaliknya, pertanyaan yang luas atau terbuka memberikan lebih banyak kontrol atau kontrol yang lebih besar kepada mahasiswa. Namun, tutor juga harus siap untuk memberikan pertanyaan lanjutan atau merespon sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh mahasiswa. Sehingga dapat dikatakan bahwa mengajukan broad questions ini lebih challenging buat seorang tutor. Tipe pertanyaan kedua adalah pertanyaan recall, pertanyaan yang meminta mahasiswa untuk mengamati sesuatu, atau pertanyaan yang memprovok atau mendorong mahasiswa untuk berpikir lebih dalam. Kita sebut sebagai recall, observation, or thought. Pertanyaan observation misalnya kita bisa meminta mahasiswa untuk memperhatikan apa yang dikeluhkan oleh pasien dalam skenario. Sementara pertanyaan yang bersifat thought-provoking misalnya kita bisa menanyakan, menurutmu apalagi organ-organ di perut bagian atas yang bisa menyebabkan nyeri? Dalam memformulasi pertanyaan, kita juga harus memperhatikan agar pertanyaan yang kita ajukan itu cukup jelas dan tidak membingungkan untuk mahasiswa. Biasanya pertanyaan yang membingungkan itu terangkum dalam beberapa pernyataan. Jadi kita mengajukan pertanyaan, kemudian memberikan beberapa pernyataan, kemudian mengulang lagi pertanyaannya. Pertanyaan seperti ini seringkali membuat bingung mahasiswa. Jadi pertanyaan harus kita rencanakan, harus kita simulasikan dalam pikiran kita agar kita bisa mengajukan pertanyaan yang singkat namun jelas. Pertanyaan dapat dirasa atau dianggap mendorong, menyemangati mahasiswa, atau malah sebaliknya mengancam. Nah, pertanyaan apa yang bisa dianggap mengancam oleh mahasiswa? Coba kita perhatikan pertanyaan yang sama-sama bersifat intellectually challenging. Meminta mahasiswa untuk berpikir lebih dalam. Pertanyaan itu dapat dipersepsikan oleh mahasiswa sebagai pertanyaan yang encouraging atau pertanyaan yang threatening, tergantung dari bagaimana kita menyampaikannya, bagaimana intonasi kita, bagaimana ekspresi kita, penekanan kita, sehingga pertanyaan yang sama itu bisa dipersepsikan berbeda. Yang menjadi poin di sini adalah ketika kita mengajukan pertanyaan, tidak hanya sekedar memikirkan apa yang harus kita tanyakan, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana caranya kita menyampaikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa tidak merasa terancam dengan pertanyaan kita. Berikutnya adalah pertanyaan yang memberikan prompts atau hints dan pertanyaan yang bersifat probes atau menggali lebih jauh. Kita bisa memberikan pertanyaan untuk memberikan petunjuk pada mahasiswa mengenai apa yang harus dia pikirkan. Sementara pertanyaan probes biasanya bersifat terbuka. Kita ingin meminta mahasiswa untuk memikirkan alternatif jawaban lain misalnya.
atau mencari prinsip dasar yang mendasari suatu keluhan atau gejala. Keterampilan yang juga tidak kalah penting adalah keterampilan mendengarkan atau listening. Tentunya kita harus mendengarkan dengan baik sebelum kita bisa mengajukan pertanyaan atau merespon. Ada berbagai tipe listening, dan beberapa tipe bisa kita gunakan pada situasi yang berbeda. Tipe yang pertama adalah skimming. Skimming adalah mendengarkan secara kasual atau sambil lewat. Biasanya ini terjadi pada saat kita merasa lelah atau sedang terdistraksi. Tentunya ini bukan tipe listening yang ideal. Yang kedua adalah surveying. Surveying adalah mendengarkan untuk menangkap garis besar dari penjelasan. Ketika seorang mahasiswa dalam diskusi menjelaskan panjang lebar dan sangat detail, kita bisa menggunakan cara mendengarkan ini untuk menangkap garis besar dari penjelasannya. Yang ketiga adalah sorting, yaitu mendengarkan untuk mengkategorikan penjelasan yang diberikan oleh seseorang. Yang keempat adalah searching. Kita mendengarkan untuk mencari aspek spesifik atau kata-kata spesifik yang disebutkan oleh seseorang. Misalnya kita ingin mengetahui apakah mahasiswa memasukkan pertanyaan anamnesis tertentu ketika mau menggali keluhan pasien. Atau kita ingin mengetahui apakah mahasiswa memikirkan pemeriksaan penunjang tertentu ketika mau menegakkan diagnosis pada pasien. Jadi kita mendengarkan secara spesifik untuk mencari apakah dia menyebutkan satu atau dua informasi. Yang terakhir adalah studying. Jadi mendengarkan untuk mempelajari apa yang dikatakan oleh mahasiswa atau oleh orang lain beyond their words. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan kata-katanya, tapi juga mempelajari kira-kira dari ekspresinya, bahasa tubuhnya, apa yang ingin disampaikan. Keterampilan yang ketiga adalah responding. Bagaimana cara kita merespon terhadap entah itu pertanyaan mahasiswa, atau suatu kejadian dalam proses diskusi, atau jawaban dari mahasiswa yang dilontarkan ke kelompok diskusinya. Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah reflecting back. Reflecting back adalah menyampaikan ulang apa yang baru saja disebutkan oleh orang lain. Reflecting back ini mirip dengan reflecting back pada saat konseling. Ini memiliki tujuan agar orang yang menyampaikan itu dan teman-temannya ikut mendengarkan kembali apa yang baru saja disampaikan dengan tujuan supaya mereka memikirkan lebih lanjut jawaban tersebut. Yang kedua adalah perception checking. Di sini tutor atau fasilitator mengungkapkan pemahamannya mengenai apa yang baru disampaikan oleh mahasiswa atau orang lain dengan tujuan untuk mengecek persepsinya sudah benar atau belum. Tujuannya adalah supaya orang yang menyampaikan informasi tadi mengklarifikasi, jika memang diperlukan, mengklarifikasi maksud dan tujuan informasi yang dia sampaikan, sehingga orang lain termasuk tutor bisa menangkap dengan benar. Paraphrasing adalah menyampaikan kembali apa yang kita dengar tapi dengan bahasa kita sendiri. Dalam melakukan paraphrasing, biasanya tutor memiliki tujuan untuk menyampaikan pendapat mahasiswa, menyampaikan ulang pendapat mahasiswa dengan lebih akurat. Misalnya, kita memparaphrasing dengan menggunakan istilah medis yang benar. Sehingga mahasiswa nanti kemudian diharapkan bisa menangkap, oh ternyata ini ya istilah yang saya maksud. Teman-temannya juga bisa menangkap. Nah, dalam respon kita tidak harus langsung menjawab. Kadang-kadang silence atau hening juga diperlukan. Keheningan memang kadang-kadang membuat kita
sebagai tutor juga merasa tidak nyaman ya, mahasiswa juga tidak nyaman. Sehingga kadang-kadang kita buru-buru ingin menjawab, buru-buru ingin merespon. Padahal, silence atau keheningan juga bisa produktif. Silence memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berpikir, untuk berefleksi. Berapa lama silence yang baik? Bisa 5-10 detik, atau lebih bahkan sampai 1 menit. Tapi tentunya untuk silence yang lebih lama, kita perlu memberikan awalan atau penjelasan di awal. Misalnya, baik, coba kita pikirkan ini untuk selama 1 menit ya. Kita pikirkan dulu selama 1 menit, baru kemudian kita merespon jawaban teman kamu. Keterampilan yang keempat adalah explaining. Saya yakin Bapak Ibu dosen sekalian sudah sangat menguasai teknik-teknik dalam menjelaskan. Dalam menjelaskan kita perlu memperhatikan clarity atau kejelasannya, dan fluency atau kelancaran kita menyampaikannya. Perlu memperhatikan atau memberikan emphasis atau penekanan pada hal-hal yang penting untuk memicu ketertarikan mahasiswa terhadap apa yang kita sampaikan. Penggunaan contoh-contoh sangat disarankan karena bisa memudahkan mahasiswa dalam memahami konsep yang kita jelaskan. Dan penting untuk memperhatikan bagaimana kita mengorganisasikan penjelasan tersebut. Misalnya menggunakan kata-kata hubung, menggunakan frase, dan jangan lupa untuk mengecek pemahaman mahasiswa setelah kita menjelaskan. Yang paling penting adalah kita mengetahui kapan kita menggunakan penjelasan ini, dan kita merencanakan apa yang akan kita jelaskan dan bagaimana kita menjelaskannya selama sesi small group learning. Penjelasan yang diberikan terlalu awal seringkali membuat mahasiswa kemudian menjadi pasif dan menunggu tutor untuk menjelaskan jawabannya kepada kelompok. Penjelasan bisa diberikan di akhir atau sesudah mahasiswa mencoba untuk menjawab dengan upaya mereka sendiri. Ada baiknya juga tutor merencanakan apa sih yang kira-kira perlu saya jelaskan terkait dengan skenario ini nantinya. Misalnya, tujuan pembelajaran yang diharapkan atau informasi-informasi yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran di skenario tersebut. Keterampilan yang berikutnya adalah keterampilan untuk mendorong refleksi pada mahasiswa. Apa yang perlu direfleksikan? Kita dapat mendorong mahasiswa untuk berefleksi terkait dengan dinamika kelompok mereka, atau apa yang sudah dipelajari oleh kelompok. Dalam melakukan ini, tutor perlu memberikan contoh bagaimana melakukan refleksi dan menciptakan suatu dialog refleksi antara tutor dan mahasiswa. Refleksi akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Menurut Davis, ada beberapa kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang tutor PBL. Kemampuan pertama adalah kemampuan memfasilitasi PBL tutorial. Beberapa keterampilan yang diperlukan untuk memfasilitasi sudah kita bahas ya sebelumnya. Yang kedua adalah pemahaman akan program belajar mingguan yang sedang dijalani mahasiswa dan juga pemahaman akan kurikulum utuh yang berjalan, yang diikuti oleh mahasiswa tersebut. Misalnya kita mengetahui blok apa yang sudah dilalui oleh mahasiswa, blok apa yang belum dia lalui, sehingga kita bisa mengecek sejauh mana mereka memahami konsep-konsep yang sudah diajarkan dan juga bisa mengaitkannya dengan konsep-konsep yang nantinya akan dipelajari. Pemahaman akan kurikulum dan juga program belajar mingguan ini juga membuat kita sebagai tutor memiliki ekspektasi yang realistis, tidak mengharapkan terlalu banyak atau tidak terlalu menuntut dari mahasiswa karena kita tahu di mana atau di level mana saat ini mahasiswa sedang berada. Kemampuan yang keempat atau kualitas yang keempat adalah kualitas personal. Beberapa literatur menyebut ini sebagai social congruency, yaitu kemampuan seorang tutor untuk berkomunikasi dan berempati dengan mahasiswa. Social congruency ini terbukti mempengaruhi pembelajaran mahasiswa dan memiliki efek yang lebih besar dibandingkan dengan kognitif kongruensi atau expertise.
Yang kelima adalah expertise atau keahlian di bidang yang didiskusikan. Di sini Bapak Ibu sekalian adalah dokter, jadi to certain extent sudah memiliki expertise yang sesuai di bidang kedokteran. Apakah memiliki expertise khusus adalah sesuatu yang wajib? Literatur menunjukkan bahwa seorang expert atau ahli memiliki plus minus sebagai tutor. Tutor yang expert umumnya lebih sering untuk mengintervensi dan lebih dominan dalam diskusi dibandingkan yang non-expert. Tapi, memiliki expertise di bidang yang didiskusikan itu memampukan tutor untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa sudah akurat dalam pembelajarannya, sudah benar, sudah memahami, dan jika digunakan dengan baik, expertise bisa membantu tutor untuk mengajukan pertanyaan yang tepat atau merespon dengan tepat. Expertise akan berguna apabila seorang tutor tahu kapan dia perlu mengintervensi dan bagaimana cara yang baik untuk mengintervensi.